untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Kita buka pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, berdoa silakan Amrina untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Amrina. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oh iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Seperti pada tampilan slide di depan, jadi kita harus tetap semangat. Yang ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nur Aini Sakinah. Apa keterangannya? Sakit. Kita memberikan pesan kepada kalian. Iya. Ada 3. Jadi minggu depan itu walaupun kita sudah tatap muka, tapi nanti dikasih jarak duduknya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Baiklah. Bahas dulu sedikit mengulang materi yang pada minggu lalu, yaitu membahas tentang Perubahan akibat. yang minggu lalu. Masih Beda. Flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna. Masih ingat ada berapa macam kelompok pembagian atau persebaran fauna di Indonesia? Angkat tangan. Angkat tangan. Tengah, timur, kemarin juga selain membahas fauna, ruang dan interaksi antar ruang sudah kita bahas pada pertemuan awal semester kemarin. Ruang satu dengan ruang yang lainnya di permukaan bumi karakteristiknya itu sama atau berbeda? Berbeda. Ya, antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Seperti menjual sayuran ke pesisir pantai dan orang pesisir pantai menjual ikan ke orang pegunungan. bagus. Ya, masuk ke materi. Ibu akan menjelaskan atau membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Setelah memahami materi dan berdiskusi, jadi kita diskusi nanti ya setelah materi, peserta didik mampu mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan, mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan, mengidentifikasi perubahan orientasi mata pencarian, mengidentifikasi bertambahnya sarana dan prasarana, mengidentifikasi perubahan sosial dan budaya, serta mengidentifikasi perubahan komposisi penduduk, ya. Dan ditambahkan satu lagi adalah kalian akan mendiskusikan dan menyajikan hasil diskusi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, jadi nanti kita akan kalian akan mengadakan diskusi, ya. Ibu akan bagi kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok. Yang pertama, bentuk-bentuk dari perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama itu adalah munculnya pusat-pusat pertumbuhan. Coba diperhatikan di depan, itu gambar apa? Kota. Iya, kota. Ada apa saja di kota yang kalian bisa Banyak temukan? gedung, jalan-jalan. Kita lanjutkan. Perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan. Apa maksud dari gambar tersebut? Berubahnya profesi seseorang. Berubahnya profesi seseorang. Dari petani menjadi pegawai. Iya. Yang awalnya menjadi petani, kemudian menjadi Pegawai. Pegawai. Ya, itu ya. Akibat adanya interaksi antar. Yang keempat, bertambahnya sarana dan prasarana. Stadion olahraga. Stadion olahraga. Di sebelahnya jalan raya adalah berubahnya sosial dan Budaya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar di depan? Angkat tangan. Mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang yang lain. Purna, coba bisa menjelaskan dengan hubungannya dengan yang di bawah apa?
HP. Mon. Ditiru oleh Indonesia. Betul sekali. Pakaiannya Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? semakin bertambahnya Titik. keanekaragaman budaya di Indonesia. suatu Suatu daerah. wilayah atau tempat. Kemudian kan akibat interaksi antar ruang. Dari 6 yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Ada yang bertanya? Sudah paham? Ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi tadi. Sekarang waktunya kita diskusi. Ibu kasih waktu kalian diskusi selama 15 menit. Ya. Waktunya 15 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Yang ini kelompok apa namanya? Kelompok 1. Terus siapa yang ikuti kelompok 2? Irma kelompok 3. Husnul kelompok 4. Silakan dimulai dari sekarang. Jelaskan perubahan sosial budaya apa saja yang terjadi di lingkungan kalian. Ya karena waktunya sudah 5. Pada masa sekarang, tidak sedikit kita jumpai, terutama di desa kita, banyak orang-orang berusia muda lebih memilih bekerja mencari nafkah di luar daerah atau di luar negeri daripada bekerja sebagai petani di desa. Menurut kalian, mengapa mereka lebih Ya, kelompoknya Anis ya, silakan. Segi tempat tinggal. Awalnya rumah pagar, berubah menjadi rumah tembok atau rumah modern. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan jawaban nomor 2? dan penampilan yang berubah? Dan penampilan yang berubah. Cara dan Apa yang terjadi apabila alih fungsi lahannya? Apa yang terjadi apabila alih fungsi lahan terus terjadi? Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal itu 3, tepuk tangan dulu. Ya. Yang terjadi berkurang. Iya, kalau lama-kelamaan lahan pertaniannya habis jadi pemukiman, nanti akan menyebabkan hasil dari pertanian. Mereka mendapatkan beras dengan cara membeli, ya kan, membeli ke toko di kota misalnya. Ada yang mau menambahkan jawaban nomor 3? Akibat terjadinya alih fungsi lahan, selain berkurangnya hasil pertanian, apalagi sempitnya lahan pertanian. iya, menyebabkan sempitnya lahan pertanian. Semakin sempit, semakin berkurang lahan pertanian karena berubah menjadi penghijauannya sudah berkurang. Baiklah, tadi sudah kita presentasi tentang hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kemudian sekarang kita refleksi hasil diskusi kita ya pada saat ini. Siapa yang bisa menjawab apa yang kita lakukan sebagai anggota masyarakat apabila alih fungsi lahan terus terjadi supaya tidak selalu berdampak negatif bagi kita? Ada yang mau menjawab? Ya, Cahaya. Dengan berusaha menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah atau lingkungan kita, contohnya menanam bunga, buah-buahan, dan sayuran. Ya, bagus. Itu salah satu yaitu dengan cara kita berusaha menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita. Sayuran, nanam apalagi buah-buahan dalam pot. Jamnya untuk hari ini materi kita cukupkan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan
pada hari ini bermanfaat untuk terima kasih untuk perhatian kalian. Sebelum kita tutup, silakan Amrina memimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Berdoa dalam hati, dimulai. Terima kasih Amrina. Ditutupnya doa yang dibacakan oleh Amrina tadi, maka kita tutup pelajaran hari ini. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam